Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Maya Anggita Winanda. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah psikologi komunitas. Saya akan mempresentasikan mengenai strategi pemberdayaan komunitas. Sebelum memasuki materi mengenai strategi pemberdayaan komunitas, mari kita ulang lagi mengenai pengertian pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat. Kebutuhan ini berhubungan dengan adanya kemampuan pemilihan dan pengontrolan lingkungan untuk memenuhi keinginan-keinginan, aksesibilitas terhadap sumber daya, terkait dengan pekerjaan dan aktivitas sosial lainnya. Dengan kata lain atau secara singkat, pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan dan sikap mandiri masyarakat. Masuk ke materi yang pertama mengenai strategi pemberdayaan komunitas. Dalam pemberdayaan komunitas tentunya memerlukan strategi dalam melangsungkan pelaksanaannya pada masyarakat yang jadi sasaran. Penyusunan strategi pemberdayaan komunitas dianggap perlu melibatkan komunitas guna mengupayakan warga untuk memecah masalah, memenuhi kebutuhan dasar, mendukung keterlibatan warga kurang mampu, kaum perempuan, serta kelompok lemah lainnya. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak yang akan timbul terhadap lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, serta dilaksanakan secara berkelanjutan. Berikut ini strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas untuk pembangunan. Yang pertama, mempertimbangkan potensi masyarakat. Fasilitator atau pihak pemberdaya komunitas sepatutnya menghargai segala potensi yang dimiliki oleh komunitas sasaran. Dalam mempertimbangkan potensi masyarakat, perlu melokalisasi kearifan lokal masyarakat tersebut yang akan digunakan sebagai batu loncatan pemberdayaan. Sehingga dengan begitu masyarakat akan lebih mudah menerima berbagai perubahan dalam proses pemberdayaan. Yang kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok. Pelaksanaan pemberdayaan secara berkelompok dinilai akan lebih efektif dibandingkan jika harus dilakukan satu persatu. Hal ini berdasarkan pertimbangan efisiensi dan keterbatasan waktu serta biaya yang harus dikeluarkan. Juga memberikan pelatihan khusus. Fasilitator perlu mengakomodasikan usulan anggota masyarakat jika ada yang meminta pelatihan tertentu di luar program pemberdayaan yang telah disusun. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi pemuda Karang Taruna, dari pihak partisipan ada yang mengusulkan untuk diberi pelatihan pembuatan kerajinan tangan. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat mampu menganalisis hal-hal yang mereka butuhkan. Yang keempat, mengangkat kearifan lokal. Fasilitator perlu memanfaatkan kearifan-kearifan lokal dalam upaya pemberdayaan komunitas. Contoh, mengajarkan masyarakat membuat dan mengelola tambak ikan bagi masyarakat suku laut di perairan Riau yang memiliki kearifan lokal berupa larangan mengambil hasil laut secara berlebihan. Yang kelima, memberikan bantuan sarana. Sarana termasuk unsur yang paling penting dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Walaupun tujuan dari program pemberdayaan yaitu agar masyarakat mampu mandiri, namun sebagai proses awal memperkuat kemampuan masyarakat, diperlukan pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana. Contoh, untuk mencapai kesuksesan dari program penghijauan, diperlukan bantuan berupa alat-alat pertanian serta bantuan perizinan menggunakan bangunan dan fasilitas umum. Dalam prakteknya, sederet strategi-strategi pemberdayaan komunitas tersebut dilaksanakan secara bertahap. Tahap pada pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada perencanaan. Guna mencapai kualitas perencanaan yang baik, diperlukan adanya keterlibatan komunitas sebagai pihak yang memahami prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Dalam perencanaan, pihak pemberdaya dapat menerapkan metode penelitian atau kajian untuk menggali potensi dan permasalahan dalam masyarakat.
Masyarakat diberikan kesempatan ambil bagian dalam proses analisis kondisi, potensi, masalah, dan perencanaan, dengan tujuan agar masyarakat mampu dan terampil dalam menganalisis masalah, mencari solusi, serta membuat rencana untuk dirinya dan komunitas. Yang kedua, pelaksanaan. Komunitas sebagai pihak yang turut merencanakan program pembangunan tentu memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan program tersebut. Tahap pelaksanaan biasanya dilakukan dengan pendampingan serta diadakan kegiatan yang memfasilitasi program pemberdayaan. Yang terakhir, evaluasi. Peran komunitas dalam tahapan evaluasi antara lain untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan. Apabila program pemberdayaan dinilai berhasil, maka tahap berikutnya adalah pengakhiran seluruh kegiatan termasuk pendampingan yang kemudian tugas pendampingan ini akan diserahkan kepada komunitas tersebut. Sekian materi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ke WhatsApp grup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.